berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Tanda-tanda kebangkitan Chelsea. Chelsea akhirnya bisa meraih 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Terbaru menang atas Fulham 1-0. Inikah tanda-tanda kebangkitan The Blues? Pochettino mau Enzo dan kawan-kawan terus berjuang, meski tidak mudah. Kami masih dalam proses lebih baik dan berjuang untuk membangun tim yang lebih kuat. Sejauh ini saya senang dengan skuad yang ada, ujarnya kepada BBC. Chelsea mau buru-buru tinggalkan peringkat 10. Para pemain Chelsea sadar diri posisi mereka di klasemen Liga Inggris tak cukup bagus. Cole Palmer tegaskan kini saatnya The Blues merangkak terus ke atas. Chelsea duduk di peringkat ke-8 dengan 31 poin dari 21 laga. Klub asal London itu akhirnya naik dari peringkat ke-10. Sebelumnya Chelsea cukup lama terjebak di peringkat ke-10, meski kini posisinya Chelsea juga belum aman. Final Piala Super Spanyol, untuk kalahkan Madrid, Barcelona akan bertarung kontra Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Tidak bisa dipungkiri, Los Blancos akan sedikit lebih difavoritkan karena lebih konsisten di sepanjang musim ini. Sergio Roberto menegaskan bahwa Barca punya 3 cara untuk mengalahkan Real Madrid, sekaligus mempertahankan Piala Super Spanyol. Salah satunya tentang mendominasi permainan. Wataru Endo ingin balik ke Liverpool dengan gelar Piala Asia. Wataru Endo terpaksa meninggalkan Liverpool demi timnas Jepang di Piala Asia. Kapten Samurai Biru itu bertekad kembali ke Anfield dengan status jawara Asia. Saya ingin kembali dengan gelar Piala Asia. Saya ingin Liverpool bisa tampil baik tanpa kehadiran saya dan Mo Salah, ungkap Endo. Inter Miami mulai latihan, foto Messi CS, ini rasa Barcelona banget. Inter Miami sudah memulai sesi latihan pramusim. Di sela-sela latihan ada pemandangan unik, para ex-Barcelona itu duduk sejajar di bangku panjang dan jadi viral. Tampak senyum di wajah mereka, Luis Suarez pun ditanya perihal foto tersebut. Sebuah gambar yang membawa kembali kenangan indah. Itu membuat kami lebih bersemangat, ujarnya. Solskjaer segera melatih timnas ini. Ole Gunnar Solskjaer belakangan ini diyakini akan segera melatih. Kabar teranyar seperti dilansir dari berbagai sumber, Solskjaer disebut-sebut akan melatih timnas Swedia. Diketahui Ole Gunnar Solskjaer sudah melakukan wawancara dengan Federasi Sepak Bola Swedia. Maka kini keputusan ada di pihak Swedia untuk merekrut Solskjaer atau tidak. Siapa lagi kalau bukan Kevin De Bruyne? Setelah dibekap cedera hamstring berkepanjangan, Kevin De Bruyne akhirnya kembali. Ketika De Bruyne lagi, kaki-kaki ajaibnya langsung beraksi. Sebelumnya pemain asal Belgia itu juga masuk sebagai pemain pengganti di Piala FA babak ketiga saat Manchester City menghadapi Huddersfield. Ketika De Bruyne menguasai bola, itu seperti magic. De Bruyne adalah sosok unik. Dia memberikan ketenangan, ujar Pep Guardiola kepada BBC. Asnawi siap emban tanggung jawab sebagai kapten tim di Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam menyatakan akan berusaha menjalankan tugas menjadi kapten timnas Indonesia dengan sebaik-baiknya di Piala Asia 2023. Tentunya tugas itu akan menjadi tantangan besar buatnya.
Tentunya sebagai kapten, saya pribadi tidak memilih untuk jadi kapten tim ini. Namun memang pada saat ditunjuk, diberi tanggung jawab, tentunya akan saya jalankan di dalam pertandingan maupun di luar lapangan, ungkap Asnawi. H-1 lawan Irak, Indonesia geber latihan. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner menyatakan timnya terus bersiap diri untuk melawan timnas Irak dalam fase grup D Piala Asia 2023. Hari terakhir ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh skuad Garuda. Ivar menyatakan timnya sudah melupakan 3 kekalahan pada laga uji coba beberapa waktu lalu. Hasil itu tidak boleh membuat skuad Garuda tertunduk lesu. Raheem Sterling akui tak mudah bagi Chelsea untuk kalahkan Fulham. Winger Chelsea, Raheem Sterling mengakui bahwa tak mudah bagi timnya untuk bisa meraih kemenangan saat mereka menjamu Fulham tadi malam. Sterling mengakui bahwa The Cottagers berhasil memberikan perlawanan sengit yang menyulitkan timnya, namun Sterling lega. Pada akhirnya The Blues berhasil mengamankan 3 poin yang sangat penting. Terakhir, Sterling memberikan pujian bagi performa Palmer yang menjadi pahlawan kemenangan bagi timnya pada laga tersebut. Mungkin sudah waktunya bagi Chelsea untuk berpisah dengan Marco Kurela. Mantan bek kiri Chelsea, Wayne Bridge, merasa bahwa Marco Kurela tidak pernah benar-benar membuktikan kualitasnya sejak bergabung dengan The Blues dari Brighton and Hove Albion pada musim panas 2022. Bridge mengatakan bahwa masa depan Cucurella di Stamford Bridge berada di ujung tanduk setelah gagal tampil gemilang dalam 12 penampilannya musim ini dan percaya bahwa diperlukan penguatan di bursa transfer untuk posisi bek kiri tempat di mana ia bermain. Newcastle United kalah lagi, begini dalih Eddie Howe. Manajer Newcastle United Eddie Howe memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat mereka menjamu Manchester City. Pada babak pertama, Newcastle sebenarnya sempat unggul 2-1, namun pada akhirnya The Magpies kalah dengan skor tipis 3-2. Itu adalah penampilan babak pertama yang sangat bagus dari kami, sepak bola yang berani dari awal hingga akhir. Kami mungkin kehabisan tenaga di babak kedua. Rasa frustasi dari kami membuat Anda bisa melihat kemampuan kami, ujar Howe. Pep Guardiola bahagia Manchester City baik-baik saja tanpa Erling Haaland. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku sangat puas dengan performa apik yang ditunjukkan timnya meski tanpa kehadiran Erling Haaland. Haaland sudah absen membela Manchester City sejak 6 Desember lalu karena mengalami cedera kaki. Hingga saat ini, staf medis klub masih menyarankan agar Haaland menepi guna memulihkan kondisi cederanya. Haaland sendiri telah absen sebanyak 8 pertandingan. Kendati demikian, performa Manchester City masih baik-baik saja meski tanpa kehadiran sang bomber andalan. Masih seret gol di MU, Rasmus Højlund diminta tidak patah semangat. Sebuah dukungan diberikan oleh Dimitar Berbatov kepada Rasmus Højlund. Ia menyebut sang striker tidak boleh putus asa karena catatan golnya masih sedikit. Højlund baru mengemas 6 gol bagi Setan Merah sejauh ini, di mana ia baru membuat 1 gol di Premier League. Berbatov menyebut bahwa situasi ini jadi situasi yang sulit bagi sang junior. Lebih lanjut, Berbatov menyarankan agar Højlund tetap fokus dengan latihannya. Ia harus terus menempa diri agar ia bisa memaksimalkan peluang yang ia dapatkan. Christian Pulisic raih penghargaan Player of the Month. Winger AC Milan Christian Pulisic dianugerahi sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan Desember, mengalahkan Romelu Lukaku dan Marcus Thuram. Pulisic dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan Desember setelah memenangkan voting penggemar secara online. Pemain sayap asal Amerika Serikat tersebut berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist di bulan Desember, membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik Milan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami Il Diavolo.
Antonio Conte dikonfirmasi sedang bernegosiasi dengan Napoli. Kawan Antonio Conte, Roberto Sorrentino, mengkonfirmasi bahwa sang pelatih asal Italia itu tengah melaksanakan pembicaraan dengan Napoli dan juga mengindikasikan ketertarikan AC Milan. Antonio Conte terlihat berada di Stadio Olimpico Grande Turin saat Partenope dibantai dengan skor 0-3 oleh Torino pada pekan lalu. Sorrentino menyaksikan pertandingan tersebut bersama Antonio Conte dan mengkonfirmasi adanya pembicaraan antara sang pelatih dengan kubu Partenope. Namun Conte juga sempat dikaitkan dengan AC Milan. Deco, Barcelona bersemangat lawan Real Madrid. Direktur olahraga Barcelona, Deco, mengatakan mereka bersemangat jelang menghadapi Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Barca melaju ke final Riyadh setelah menang atas Osasuna. Akan selalu istimewa melawan Real Madrid terlepas dari performa kedua tim. Madrid datang pada saat yang tepat. Mereka memainkan pertandingan yang bagus dan memimpin liga. Tetapi kami telah memulihkan pemain dan tiba pada momen yang penting. Di final tidak ada yang difavoritkan dan kami ingin menang, kata Deco. Inter Miami halangi Messi reuni dengan Barcelona. Barcelona membidik beberapa klub Amerika Serikat saat beruji coba pramusim 2024. Salah satunya Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi. Blaugrana sudah mengontak tim milik David Beckham guna merealisasikannya. Namun proposal tersebut tidak diterima oleh Inter Miami. The Rons menolak karena tanggal uji coba kontra Barcelona bentrok dengan persiapan mereka menjelang Leagues Cup. Inter Miami fokus penuh untuk ajang tersebut lantaran punya misi mempertahankan gelar juara. Alhasil reuni Messi dan Barcelona harus tertunda. Didier Deschamps buka pintu bagi Kylian Mbappe untuk bermain di Olimpiade. Dalam pernyataannya baru-baru ini, pelatih Prancis Didier Deschamps membuka pintu bagi Kylian Mbappe jika sang kapten ingin bermain di Olimpiade 2024. Thierry Henry dapat memanggil 3 pemain yang berusia di atas 23 tahun dalam daftar pemain Prancis untuk Olimpiade. Jika Mbappe memiliki keinginan dan jika memungkinkan, jelas tujuan kami semua adalah untuk memastikan bahwa Thierry Henry dapat memiliki tim Prancis yang paling kompetitif untuk turnamen itu, kata Deschamps. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!